Halo para pecinta drama Retsuan. Mari kita bahas episode selanjutnya dari drama Retsuan. Beberapa fakta telah terungkap yang akan semakin memperjelas siapa sebenarnya pelaku pembunuhan terhadap Ju Hyuk dan Kim Duo serta orang yang ingin menyingkirkan Oh Wan Soo dari Yayasan Now. Dan diantaranya sesuai dengan prediksi kita sebelumnya di mana kemungkinan besar pelaku pembunuhan terhadap Kim Duo adalah Park Miran karena dia ingin menguasai seluruh harta milik Hwang Group. Dan seperti yang sudah kita bahas kemarin, ternyata memang ada hubungan spesial di antara Park Miran dan Han Sang-il. Hubungan mereka yang sudah berjalan bertahun-tahun itu berlangsung sejak Yongguk masih kecil sehingga terpergok oleh Yongguk sendiri. Hingga Kim Duo pun sudah mengetahui hubungan gelap mereka. Bahkan dari hubungan itu, lahirlah Yongmin yang tak lain adalah anak kedua dari Park Miran. Tapi, benarkah Kim Duo meninggal dunia setelah berhubungan badan dengan seseorang? Apakah fakta yang disampaikan oleh Pak Park kepada Doyun ini benar? Atau masih ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pak Park selaku orang kepercayaan Yongguk? Sepertinya memang masih ada sesuatu yang mencurigakan. Sementara itu, Park Miran yang tak ingin kehilangan relasi bisnisnya, akhirnya menjodohkan Yongmin dengan Ji-yeon di mana Ji-yeon ini adalah mantan tunangan Yongguk yang memutuskan hubungan pertunangan mereka setelah skandal Yongguk dengan seorang artis terbongkar. Dan hampir bisa dipastikan kalau Ji-yeon sekarang juga memiliki selingkuhan yang secara terang-terangan ditunjukkan kepada suaminya. Jadi, Yang Min sudah tahu kalau istrinya berselingkuh tapi dia mendiamkannya, sama seperti yang dilakukan oleh Wan Soo saat mengetahui suaminya berselingkuh dengan Taera. Dan siapa kira-kira pil dari Jaeyeon ini? Mungkinkah benar sesuai dugaan kita kalau dia adalah Daniel sang kepala pelayan di rumah mereka? Kemudian, Wan Soo yang menyadari kalau dia harus punya senjata untuk melawan Park Miran akhirnya menyuruh Doyun mengambil buku besar Yayasan Now yang disimpan di pavilion tempat kerja Han Sang-il. Doyun berhasil mengambil buku besar itu. Tapi bukan buku besar dana taktis milik Park Miran, karena buku besar dana taktis itu masih tersimpan rapi di brankas tempat kerja Han Sang-il. Nah, Han Sang-il yang menyadari kalau buku besar Yayasan Now hilang dari tempat penyimpanannya, akhirnya membuat laporan ke kantor kejaksaan kalau terjadi penggelapan dana di Yayasan Now. Dan yang dikorbankan di sini adalah Yoon Soo karena dia adalah direktur pelaksana senior di perusahaan itu. Tapi biar bagaimanapun, Park Miran tidak akan berani menyentuh Oh Wan Soo secara terang-terangan karena dia juga pasti khawatir jika Oh Wan Soo akan membongkar semua dana taktis miliknya. Sementara Han Sang-il sendiri yang sudah mengetahui kalau Doyun sempat masuk ke ruang kerjanya dan mengambil buku besar itu, akan memperingatkan Doyun untuk kembali ke posisinya semula sebagai pengawal saja. Dia juga akan bertanya apa sebenarnya tujuan Doyun melakukan itu, dan siapa sebenarnya Doyun ini. Han Sang-il menyesal karena begitu saja menyetujui penerimaan Doyun sebagai pengawal di sana tanpa melakukan pengecekan terhadap latar belakang Doyun yang sebenarnya. Tapi pada akhirnya Doyun akan berhasil membuka brankas tempat penyimpanan buku dana taktis milik perusahaan Hwang Group karena dia telah memasang CCTV di kamar itu yang dia pasang di sebuah jam beker di atas meja tepat di depan brankas itu. Pinnya tentu saja 1958. Ini mungkin tahun lahir Han Sang-il atau Park Miran. Tapi kita tidak tahu apakah buku besar itu masih akan berada di brankas itu ataukah sudah dipindahkan oleh Han Sang-il ke tempat lain. Karena sekarang Park Miran dan Han Sang-il akan kembali berusaha untuk menyingkirkan semua orang yang menghalangi tujuannya, termasuk Oh Wan Soo dan juga seorang Doyun. Tentu saja tidak dengan tangan mereka sendiri, tetapi melalui pembunuh bayaran. Jadi hampir bisa dipastikan kalau orang yang telah membunuh Ju Hyuk adalah orang suruhan Park Miran. Dan saya pribadi sangat yakin kalau kematian Kim Duo tidak seperti yang dikatakan oleh Pak Park kepada Doyun, melainkan memang ada sesuatu yang melatar belakanginya, dan itu semua ada hubungannya dengan Park Miran. Apalagi ketika jasad Kim Duo dipindahkan, di sana tidak hanya ada Pak Park, melainkan juga ada Han Sang-il.